Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in tariq wa tariqul jannah al-ilmu al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah dan mengaplikasikan, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berkekalan mencurahkan rahmat dan salam kepada junjunan kita, junjunan alam, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh para sahabatnya, para tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyariq wal magharib. Wa min yaminiha ila simaliha wa min qafin ila qafin min laduna Adam ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ikhwan akhwat al-fakir yang sangat al-fakir muliakan dan yang sangat al-fakir cintai dan yang sangat Al-Fakir banggakan. Di kesempatan ini, insya Allah Al-Fakir mau mengijazahkan atau berbagi tentang tata cara sholat hajat khusus. Jadi apabila kita sangat membutuhkan pertolongan Allah, keberadaan kita terjepit di dalam hal apapun, ekonomi, masalah, dan apapun itu, sangat butuh kita pertolongan Allah, maka lakukanlah sholat hajat seperti ini. Ini Al-Fakir bagikan ke seluruh umat muslim khususnya yang ada di muka bumi ini atau yang ada dimanapun. Dan Al-Fakir ijazahkan untuk semuanya, siapapun yang melihat, yang mendengar, yang menemukan suara Al-Fakir ini. Tafadhol amalkan, tafadhol aplikasikan, lakukan, kerjakan, insya Allah mustajabah. Dengan izin Allah, kudrat Allah, iradat Allah, tentu berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan dengan haknya yang kita amalkan, insya Allah, yaitu sholat hajat khusus. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, ringankan tangan untuk subscribe, klik, komen, dan share. Bagikan video ini kepada handai-tolan, saudara, kenalan, keluarga, semua supaya lebih bermanfaat. Insya Allah, ini menjadikan satu ibadah yang bernilai sangat tinggi. Insya Allah akan ketemu oleh kita di dunia dan di akhirat khususnya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan silahkan berdoa sebaik-baiknya doa, dan tulis doa itu di kolom komentar. Karena doa kita yang tertera, yang terpampang di kolom komentar akan terlihat oleh jutaan kaum muslimin muslimat. Insya Allah akan mengaminkan doa kita. Konsekuensi kalau doa kita diaminkan oleh jutaan orang,
ribuan orang, insya Allah doa kita tidak akan tertolak. Yakni doa kita mustajabah, ijabah, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebelum ke acara inti kajian, kita punya tugas yang sangat sakral. Yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu adalah ngaji. Mari kita renungkan, mari kita bacakan, dan mari kita jelaskan, dan mari kita pikirkan. Semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakannya daripada hadis itu sendiri. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Hadis ini ada yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula awil mar'ata ya'malu bi ta'atillahi sinnina sanah thumma yahduruhumal maut wa yudharrani fil wasiyah fatajibu lahuman nar. Na'udzubillahi min dzalik. Sesungguhnya lelaki ataupun perempuan yang beramal ibadah taat kepada Allah dengan tahun yang bertahun-tahun, tapi sayang pas tsumma yahduru humal maut wa yudharrani fil wasiyah. Tapi setelah waktu datang kematian, mereka berwasiat dengan wasiat yang tidak benar. Fatajibu lahumun nar, maka pasti atau akan dimasukkan mereka itu ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita punya kewajiban yang harus kita mengerti, yang harus kita tahu, yang harus kita perhatikan apa adalah wasiat. Jadi wasiat itu adalah suatu kewajiban. Jangan sampai kita mau meninggal tidak berwasiat. Harus wasiat. Wasiat maupun ditulis atau dikatakan langsung. Tapi awas, seandainya seorang manusia laki-laki ataupun perempuan selagi hidup dia beribadah bertahun-tahun, tapi pas waktu datang maut, waktu datang kematian, dia wasiat terhadap keluarganya dengan wasiat yang tidak benar, wasiat yang jahat, wasiat yang tidak adil, wasiat yang tidak jujur, maka fatajibu lahuman nar, maka tetap akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sia-sialah amal perbuatan kita, sia-sialah amal ibadah kita yang begitu bertahun-tahun. Kalau pas kita mau meninggal, kita wasiat yang tidak benar, yang tidak jujur, yang jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kadang-kadang begini, karena kita ada sesuatu, punya keinginan sesuatu, takut sesuatu, pas kita wasiat itu tidak jujur, tidak benar, itu tidak boleh. Jadi berwasiatlah kita dengan baik, berwasiatlah kita dengan jujur, berwasiatlah kita dengan benar. Karena berwasiat itu adalah suatu keharusan, suatu kewajiban yang sangat menentukan kita celaka ataupun bahagia kita nanti di akhirat. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sekarang kita langsung ke acara inti, yaitu kalau kita terpepet, kalau kita terjepit, kalau kita banyak masalah, ruwet pikiran kita, mumet otak kita karena banyak permasalahan. Masalah apa saja? Ya hutang piutang, ya masalah muskilat dengan sesama keluarga ataupun dengan siapapun.
kita buntu pikiran kita. Jangan gusar, jangan bingung. Ada Allah. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk kita curhat, meminta, memohon bantuan pertolongan. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Fakir membagikan caranya untuk kita menangis kepada Allah, mendekat kepada Allah, yaitu kita dengan cara sholat hajat. Jadi sholat hajat ini adalah sholat hajat khusus. Pertama, sebelum kita melaksanakan sholat hajat ya, kita ini mandi dulu. Kita mandi dulu, bebersih, baju kita salin yang bersih. Setelah kita mandi bersih, niatin aja mandi taubat ya. Sejak saya atau niat saya mandi taubat lillahi ta'ala. Jadi kita terus mandi langsung bebersih, pakai sabun segala macam lah kalau kita punya sabun. Kalau kita tidak punya sabun ya nggak apa-apa, yang penting bersih. Setelah itu kita salin, ganti baju ya, ganti baju pakaian yang bersih. Ya mau celana, mau sarung silahkan, mau gamis, apapun yang penting bersih dan tertutup aurat. Terus kita usolli sunnatul hajati rok'ataini lillahi ta'ala. Jadi kita sholat sunnah. Niat saya sholat sunnah hajat 2 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah. Langsung kita takbir, terus kita baca doa iftitah, Fatihah. Setelah baca Fatihah di rakaat awal, suratnya kita baca ayat kursi. Terus di rakaat kedua, setelah Fatihah, kita baca suratnya Al-Ikhlas, yaitu kulhu. Setelah salam, beres kita sholat 2 rakaat, salam. Salam kita baca istighfar 111 dan sholawat 111. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub, itu istighfarnya. Terus sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu kita langsung menadahkan tangan ke langit kita dengan membaca doa seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa ajaima maghfiratika wal ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli itsmin la tada'li dzamban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala hajatan hiyala karidon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Langsung kita minta berdoa, sujud dan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin 41 kali. Setelah itu kita berdoa lagi. Jadi berdoa setelah kita ya arhamar rahimin ya. Terus kita berdoa, langsung kita sujud, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 dan kita berdoa lagi. Ini kita lakukan 3 hari berturut-turut. Siang dan malam kita lakukan dan kita sambil berpuasa mutih ya. Jadi puasa kita hanya makan nasi putih, air putih dan sayur tanpa bumbu ya, misalkan sayur wortel, sayur kacang apa saja.
Ini kita lakukan. Dalam waktu puasa 3 hari, lakukan siang dan malam kita sholat hajat. Insya Allah apapun keluhan kita, apapun yang dibingungkan kita, sebesar apapun masalah kita, insya Allah, Allah akan menolong kita. Masalah kita akan sirna, dihilangkan, diganti oleh Allah dengan apa yang kita minta. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.